Halo semuanya, saya ingin menjelaskan kucing yang susah buang air kecil. Biasanya itu si pecinta kucing lupa memberikan minuman buat anabulnya atau si kucing kesayangannya. Nah, kenapa bisa terjadinya penyumbatan tersebut yang membuat kucing tersebut susah buang air kecil? Karena makanan yang diberikan tersebut mengandung protein yang sangat banyak atau high protein di kandungan makanan kering maupun basah. Tetapi kondisi yang terjadi pada si kucing, hal yang paling besar pada makanan kering. Kalau makanan basah, ketika si kucing terus menerus makanan basah, biasanya tidak akan terjadi penyumbatan pada saluran kencing karena ada kandungan air di makanan basah. Nah, terjadinya saluran kencing ini biasanya terkena pada kucing jantan karena bagian salurannya itu terlalu kecil, pipanya itu pembuangan kencingnya. Makanya ketika terjadi sebuah proses di mana protein tersebut membentuk sebuah kristal dan menggumpal di saluran kencingnya, maka akan terjadi penyumbatan. Kadang biasanya pun juga terjadi ketika si anabul tersebut stres, itu bisa kambuh. Jadi ibarat gini, ketika terjadi kasus pertama kali si anabul atau si kucing tersebut terkena saluran kencing, itu efeknya akan permanen. Jadi untuk jangka proses yang pertama sudah sembuh, maka seterusnya harus dijaga agar si kucing tersebut tidak stres. Karena pernah kejadian yang saya alami ketika pertama aman, sudah bisa makan makanan kering merek lain tanpa harus makanan seperti Happy Cat, Urinary SO dan Urinary Care ini sudah berhenti dan bisa makanan yang lain. Tapi ketika dia bertengkar dengan kucing lain, itu akan kambuh. Itu pun pengalaman saya tahun ini. Jadi makanya saya sharing supaya tidak terjadi hal tersebut. Karena ketika proses kateter di klinik itu sekitar 700.000 sampai 1,2 tergantung kliniknya. Tapi ketika pergi ke tempat-tempat yang murah seperti pemerintahan yang menyediakan puskewan untuk khusus binatang, itu lebih murah, sekitar 300 atau 200, atau bisa ke universitas yang memang ada hewannya, maksudnya itu ada jurusannya yang menangani hewan atau pertanian, biasanya ada. Nah, itu lebih murah. Nah, kembali lagi, ketika kambuh itu terjadi stres, maka si kucing akan merenung di dalam kotak box. Itu kunci pertama
yang harus langsung di kateter. Dulu kucing saya yang pertama yang jantan, dia terlalu makan makanan kering dan saya pun juga lupa memberikan air minum waktu itu. Jadi dia kambuh dan saya baru tahu tuh sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi ibaratnya misalkan si kucing nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, tapi ketika proses dia lemas, saya pikir dia sakit kayak kurang makan dan apa, sampai 2 minggu lah. Ketika proses kateter tersebut, darahnya itu sangat banyak sekali dan pernah air kencingnya itu yang keluar bercampur dengan darah, itu dicek di mikroskop memang ada seperti bentuk kristal-kristal kecil-kecil. Nah itu pun sebagai pengalaman. Nah ketika sudah proses kateter itu selesai, maka si kucing harus makanan yang ada mengandung stufitnya selama 1 minggu. Jadi selama proses pemasangan kateter, itu dia harus makan stufit sama SO selama 1 minggu. Karena ketika 1 minggu itu selesai, selang pada si kucing tersebut akan terlepas dengan sendirinya. Jadi tidak perlu datang ke klinik lagi. Nah kadang orang akan takut mungkin datang lagi ke klinik. Nah itu malah akan keluar biaya lagi. Padahal ketika proses kateter itu selesai kemudian lepas, karena kan itu dijahit kan di bagian anusnya atau bagian kelamin si kucing tersebut. Nah dimasukkan selang untuk proses pengeluaran kencingnya. Nah ketika proses stufitnya ini, dia akan membersihkan bagian saluran kencingnya untuk si kucing tersebut bisa mengeluarkan air kencing terus menerus. Jadi dia akan haus, merasa kehausan, kemudian minum air yang disediakan terus menerus selama 1 minggu lah. Ketika sudah 1 minggu dia lepas, baru dikasih urinary care selama 6 bulan. Kenapa saya kasih 6 bulan? Karena proses penyembuhan di saluran kencing atau saluran kandung kemihnya itu masih ada kristal yang mungkin bisa melukai dinding si kandungan kemihnya itu. Jadi supaya proses penyembuhannya sempurna, baru sudah 6 bulan di stop. Nah untuk proses kateternya sendiri pun aslinya cepat, hanya 1 jam. Mungkin pasti kucingnya tersebut mungkin akan dibius. Ada yang nggak dibius karena mungkin dia anteng, nggak terlalu aktif. Nah kurang lebih seperti itu. Jangan sampai ketika proses berjalan 1 minggu ini tidak diberi stufit sama SO. Memang untuk SO nya itu yang basah itu sekitar 20.000 sampai 25.000 yang makanan basah. Tapi rata-rata jarang yang ada jual 20.000, kecuali yang urinary care yang basah itu pasti 20.000 sampai 23.000. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipakai yang makanan kering punya etiket. Nah
Untuk pemberian makannya pun sesuai takaran wadah standarnya kucing itu. Jadi satu genggaman tangan ya dituang aja ke bagian tempat makanan kucing. Kalau biasanya 2 kali, saya biasanya 1 kali. Jadi 1 hari itu saya cuma kasih makan 1 kali buat kucing yang sudah dewasa, karena untuk menjaga proses tidak terjadinya pengkristalan pada saluran kandung kencingnya itu tadi. Nah, ini pun sebagai himbauan sih buat pecinta kucing yang kadang lupa memberikan tempat minum untuk anabulnya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan yang saya buat video ini untuk lebih menjaga-jaga, karena untuk proses kateter pun tidaklah murah, meskipun prosesnya itu sekitar 1 jam, biasanya sekitar 700 sampai 1,3 juta. Bayangkan ketika punya kucing lokal kemudian terjadi efek pada si kucing yang susah kencing, itu akan berdampak permanen dan susah sekali disembuhkan. Sulit sekali, apapun ketika kita melepaskan di jalan, mungkin si kucing tersebut akan stres, mungkin bisa bertengkar, lalu kambuh, ya bisa berakibat fatal, langsung meninggal. Mungkin tidak langsung meninggal, ada jangka waktu terjadi infeksi pada saluran kencingnya yang tersumbat dan akhirnya berakibat fatal. Ya, kalau lebih seperti itu. Jadi harus tetap sedia Happy Cat Stufit untuk proses pasca kateter. Yang kedua, harus ketika sudah selangnya itu terlepas langsung diberi urinary SO. Biasanya saya kasih yang basah dulu, diselang-seling. Jadi hari 1 yang basah, hari yang kedua sampai ke 5 itu kering, 2 sampai 5 kering, 6 basah, 7 baru kering. Jadi diselang-seling selama 1 minggu lah. Kalau sudah selama 3 minggu itu sudah dilakukan yang SO, atau beberapa 2 minggu 1 kali, atau kadang 1 minggu 1 kali yang SO, nggak apa-apa, supaya dia minum air putih untuk membersihkan saluran kencingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Bye bye. Halo. Nah, ini saya mau menunjukkan yang tadi video tersebut yang ada urinary SO sama urinary care. Nah, untuk urinary SO nya sendiri itu di yang modelnya tuh seperti ini ya, yang SO. Nah, untuk Happy Cat nya itu yang fit, yang ada Stufitnya. Bebas mau jenis merek apapun, yang penting untuk proses 1 minggunya yang terpasang selangnya tersebut itu harus urinary SO yang ini wajib. Selama 1 minggu itu 1 hari 2 kali, pagi sama malam, wajib 1 minggu. Jadi ketika sudah lepas, kalau sudah lepas
Nah baru dikasih HappyCat yang StuFit. Nah untuk pemberian StuFitnya sendiri biasanya sesuai tempat wadah makanan kucingnya tadi yang saya kasih tahu. Jadi dikasih sesuai genggaman tangan aja atau berapa takarannya, yang penting tidak terlalu berlebihan. Nah itu 1 hari 1 kali. Biasanya saya kasih pada siang atau sore. Yang penting air minumnya itu yang banyak. Kurang lebih seperti itu. Rata-rata harganya pun sekitar 23 sampai 25. Jadi agak lumayan memang kalau si kucing tersebut sudah terkena dampaknya tersebut. Untuk proses penyembuhannya pun lumayan. Jadi kalau saran saya lebih baik ke puskewan yang kayak puskesmas yang khusus hewan ya. Biasanya ada di daerah-daerah kota kalian. Kalau yang di Surabaya pun di sini juga ada. Kayak di Jalan Ikan itu juga ada, sama yang di daerah Ahmad Yani pun juga ada. Ada beberapa yang klinik yang kasih harga murah seperti 300.000. Itu proses pemasangan kateternya. Nah untuk kateternya sendiri itu bentuknya itu seperti ini. Jadi kateter kucing itu bentuknya itu seperti ini. Nah agak memanjang memang. Itu nanti akan dipasang ke bagian alat kelamin si kucing. Nah memang dia jual, tetapi kita sebagai ownernya itu, yang pemiliknya kucing, akan kesulitan memasangnya karena si kucing tersebut akan pasti sering goyang-goyang, kecuali punya seperti suntikan atau obat biusnya buat si Anabul untuk tidur atau tenang, bisa. Atau saran saya beli di online kemudian pergi ke klinik, itu mungkin biayanya lah agak lebih murah, tapi rata-rata sekitar 300 ribuan untuk pemasangan kateter. Kurang lebih seperti itu. Thank you.